setuju dan suruh orang untuk periksa. Pil ramuan ini beracun, maka terlalu banyak bisa mencelakaimu. Sebelumnya, ramalan Nadira soal perbekalan dirampok memang terjadi. Berarti soal racun pada pil ramuan ini, jangan-jangan benar juga. Nadira. Tentu harus diperiksa. Om Ardi, menurutmu benar tidak? Kamu ini... Ardi, apakah pantas berdebat dengan yang lebih muda di hadapanku? Kamu dihukum potong tunjangan sebulan. Kalau Nadira, Dipa. Yang mulia, teh ini beracun. Lancang! Ayahanda, jangan marah. Ada apa ini? Di mana ini? Hah? Aku? Kenapa aku jadi anak kecil? Aku Satya, separuh hidupku di medan perang. Menumpas pemberontak di 18 provinsi. Kokoh memegang tahta selama 21 tahun. Hari ini hampir tewas di tangan putra kandung sendiri. Katakan, siapa yang tidak sabar mau melengsarkanku? Tunggu, Satya? Kaisar Satya yang terkenal dalam sejarah? Kaisar Satya mendamaikan perbatasan selatan, mendirikan dinasti yang sana. Kaisar sehebat itu di akhir hidupnya malah dibohongi putra keduanya. Makan pil ramuan, mencopot putra mahkota, akhirnya mati tragis di Istana Damara. Setelah kematiannya, dinasti yang sana hanya bertahan 10 tahun. Sangat disayangkan, seandainya aku bisa mengubah semua ini. Yang benar saja. Aku ada di dinasti Angsana, bahkan jadi cucunya Kaisar Satya. Padahal tidak ada yang berbicara. Kenapa aku mendengar suara anak kecil? Apa penyakitku sudah separah ini? Ayahanda, ini bukan perbuatan Ananda. Ananda bersedia mencari tahu kebenarannya. Mohon Ayahanda izinkan. Ayahanda, meskipun jamuan keluarga hari ini diurus Kak Wira, tapi Ananda percaya kepribadian Kak Wira soal racun tidak terkait dengan Kak Wira. Kak Saka, kamu terlalu baik. Makanya gampang ditipu. Ayahanda, jamuan keluarga diurus oleh Kak Wira. Makanan dan minuman juga disiapkan Kak Wira. Hanya dia yang punya kesempatan taruh racun. Mohon Ayahanda menilai dengan bijak. Aku hampir mati diracun. Ketiga putraku, tidak ada yang bertanya tentang kondisiku. Tidak ada satupun yang peduli padaku. Hanya berpikir bagaimana melepas tanggung jawab. Kenapa tidak ada yang peduli pada kakek? Kakek marah bukan karena perebutan tahta. Orang luar mau membunuh dia tidak masalah. Bahkan anak kandung pun mau mencelakainya. Kakek pasti sangat kecewa. Yang ku dengar, ternyata suara hati putri bungsu Wira. Nadira. Kemari. Datang ke sisiku. Ayahanda, Nadira masih kecil, belum tahu apa-apa. Kalau dia melakukan kesalahan, sembuhkan Ananda yang lalai mendidih. Ayahanda, hukum saja Ananda. Mohon ampun Ayahanda, mohon ampuni Nadira. Jangan takut, tidak apa-apa. Kaisar Satya itu pahlawan besar yang menaklukkan kekacauan dan menyatukan negeri. Orang sehebat itu mana mungkin menghukum yang tidak bersalah, kan? Bagi mereka, mungkin aku ini tiran kejam yang tidak peduli benar atau salah. Pada akhirnya, yang mengerti dan percaya aku ternyata hanya gadis kecil yang jarang kutemui ini. Kakek, setiap kali Nadira sedih, pasti akan makan permen. Kakek baru saja mengalami hal menakutkan. Pasti sekarang sangat sedih. Makan permen yang manis, pasti tidak akan begitu sedih lagi. Lancang, yang mulia itu penguasa tertinggi. Ada malapetaka pun tetap tenang. Tingkah hinamu mengusik kaisar. Masih kecil tapi berani menebak kehendak kaisar. Pasti punya niat buruk. Mengawal seret keluarga gadis nakal yang tidak tahu diri ini. Aku punya 3 putra yang sudah dewasa, tapi malah anak kecil yang mengerti isi hatiku. Ayahanda, jangan marah. Ananda berbakti sepenuh hati. Alam semesta saksinya. Kakek, jangan marah lagi ya. Marah-marah tidak baik untuk kesehatan, bisa sakit kepala dan susah tidur. Kalau kakek tidak enak badan, Nadira dan ayah pasti akan sangat sedih. Ayahmu bisa mengkhawatirkanku. Tentu saja. Ayah sering cerita kisah kakek. Katanya bukan hanya menumpas pemberontakan, tapi juga membuat rakyat kenyang. Merupakan pahlawan paling hebat di dunia, Nadira dan ayah paling suka kakek.
Ternyata di hati ayahmu, aku adalah orang seperti itu. Gadis kecil ini, mulutnya manis juga. Kalau begitu aku tanya soal racun hari ini. Menurutmu perbuatan siapa? Ayahanda, Nadira masih kecil. Aku tidak tanya kamu. Nadira, bilang saja. Kakek, Nadira berani jamin pakai nyawa sendiri. Ini pasti bukan perbuatan ayah. Kenapa kamu bilang begitu? Ayahku orang yang paling tulus di dunia. Di mata dan hatinya cuma ada kakek dan rakyat. Semua itu bahkan lebih penting dari nyawanya. Wira tidak mungkin melakukannya. Dalam catatan sejarah justru karena dia terlalu jujur, makanya diasingkan mati tragis di negeri orang. Setelah ayah Nadira mati, dinasti Angsana runtuh dalam belasan tahun. Kalau kakek tahu semua ini, pasti akan sangat sedih. Apa? Apa? Jangan marah. Aku bicara terlalu terus terang sampai kakek marah. Tapi bukan salahnya juga, tahun ini memang penuh masalah. Beberapa hari lagi, uang dan makanan yang dikirim akan dirampok perampok gunung yang memicu pemberontakan di Provinsi Makmur. Pertempuran ini menjadi titik balik nasib dinasti Angsana. Pengiriman uang dan makanan ke Provinsi Raya. Wira saja belum tahu. Kenapa Nadira bisa tahu? Apa dia memang bisa meramal masa depan? Yang mulia, mohon tenang. Anak ini mati-matian membela Wira. Sepertinya tergesa-gesa mau menutupi kesalahannya. Makanya asal bicara tentang hal yang membuat orang tercengang. Omongan anak kecil saja. Mohon yang mulia beri keringanan hukuman demi baktinya. Siapa bilang aku marah? Aku tahu jelas kepribadian Wira. Gadis kecil ini, walaupun masih muda, tapi justru dia yang paling paham. Wira, soal rencana pembunuhan Kaisar, kuserahkan padamu untuk diselidiki. Siapa yang mau mencelakai aku? Ananda tidak akan mengecewakan ayahanda. Pasti berusaha sekuat tenaga mencari tahu kebenarannya. Kamu masih kecil, tapi berani bicara terus terang. Keberanian seperti ini benar-benar langka. Dipa, Hamba di sini. berikan Ruyi Giok putih yang diberikan kota Arca pada Nadira. Baik. Dulu, aku selalu merasa anak kecil menyusahkan. Hari ini, ketemu Nadira malah merasa omongan anak kecil cukup menghibur. 5 hari lagi saat jamuan perahu naga. Wira dan Rizka, bawa Nadira sekalian ya. Terima kasih ayahanda. Putri Nadira, Anda adalah satu-satunya cucu kaisar yang bisa menghadiri jamuan perahu naga sebelum resmi dewasa. Penghormatan seperti ini cuma untuk Anda. Terima kasih, kakek. Segera kirim pesan untuk Jenderal Fikri. Tambah pasukan pengiring untuk antar perbekalan. Baik. Utus orang ke Provinsi Raya untuk mengawasi. Yang mulia, Ada apa lagi? Yang mulia, Nadira masih kecil. Lagi pula dia perempuan. Etika di istana rumit. Kalau tidak hati-hati, bertindak di luar batas. Bukankah menyanyiakan kasih sayang yang mulia kepada dia? Justru 2 cucu kecil dari kediaman Raja Saka dan Raja Ardi selalu patuh dan pengertian. Bagaimana kalau... Yang mulia, saya sudah lancang. Mohon yang mulia mengampuni. Selir Agung Sinta salah bicara. Potong tunjangannya setahun. Baik. Kaisar menuju Istana Damara. Mengantar Mengantar ayahanda. Nadira, Ada orang dapat perhatian yang mulia. Lalu bangga sesaat. Terus bisa apa? Kasih sayang dari yang mulia bisa berubah kapan saja. Nadira, aturan di jamuan perahu naga sangat ketat. Nanti jangan sampai ketakutan. Lalu pulang sambil menangis. Selir Agung Sinta bisa saja bercandanya. Dulu, waktu ibunda mengurus jamuan, semuanya selalu lancar. Kenapa giliran Selir Agung Sinta yang urus? Malah jadi berbahaya sekali. Sampai membuat anak kecil menangis. Kalau Selir Agung Sinta merasa tidak sanggup, bisa lapor pada ayahanda. Biar urusan internal istana diurus ibunda. Kesalahan saat jamuan masalah kecil, merusak nama baik keluarga kerajaan, baru bahaya. Kamu? Urusan Nadira, Selir Agung Sinta tidak perlu ikut khawatir. Bagaimanapun juga, sekarang dia satu-satunya cucu yang diizinkan ayahanda untuk ikut jamuan istana. Kehormatan ini tidak bisa dibicarakan sembarangan. Baik, aku mau lihat. Saat jamuan perahu naga nanti, apa kalian masih pandai bicara begini?
Dasar kamu ini, menakuti ibu saja. Dasar kamu ini, menakuti ibu saja. Apa ini rasanya diperhatikan orang tua? Kakakmu orang seperti apa? Kamu bukannya tidak tahu. Kalau kamu salah bicara, ayah dan ibu tidak bisa menolongmu sama sekali. Kamu malah sengaja maju. Nadira, ayah tahu. Kamu khawatir ayah disalahkan. Makanya membela ayah di depan kakek. Tapi kakek itu penguasa tertinggi. Ayah sekalipun harus sangat hati-hati di hadapannya. Sekali saja salah bicara atau bertindak, bisa jadi bencana besar. Kamu permata hati ayah. Ayah dan ibu pasti akan melindungi kamu. Kelak apapun yang terjadi, jangan pernah gegabah. Seperti ini lagi. Paham tidak? Dalam catatan sejarah, jamuan perahu naga era Jaya Mukti, Wira menentang di depan umum, mencegah Kaisar Satya makan piramuan, membuatnya marah besar lalu diasingkan. Belum sampai ke tempat pengasingan, Wira mati di perjalanan karena sakit. Rizka juga mengakhiri hidupnya untuk menyusulnya. Nadira, kamu dengar tidak? Lain kali jangan membuat ayah dan ibu khawatir seperti ini lagi. Ayah, ibu, Nadira juga bisa melindungi kalian. Nadira sudah besar. Kakek, ayah, ibu, bukan hanya tulisan dalam buku sejarah, tapi orang yang benar-benar hidup, keluarga terdekatku. Karena aku sudah datang kemari, aku harus ubah sejarah dan mengubah nasib mereka. Yang mulia, ada laporan darurat dari Adipati Provinsi Raya saat pasukan berbekalan lewat Gunung Larung, mereka benar-benar diserang perampok. Untung saja Yang Mulia bijaksana menyuruh Jenderal Fikri kirim orang mengiringi, bukan hanya berhasil menangkap semua perampok, bahkan 100.000 karung perbekalan berhasil tiba di Provinsi Raya dalam waktu 3 hari. Warga Provinsi Raya sangat bersyukur, berkata ini anugerah dari Yang Mulia. Bagus. Baguslah kalau perbekalan sudah tiba di sana. Soal pasukan perbekalan diserang, ternyata sesuai dengan perkiraannya Nadira. Anak ini bisa meramal bahaya dan keberuntungan. Pasti berkah dari langit untuk dinasti Angsana. Dipa, Hamba di sini. segera siapkan titah angkat Putri Nadira jadi Tuan Putri Nadira. Besok saat jamuan perahu naga, umumkan di depan umum. Baik. Nadira, bagus tidak? Yang Mulia? Ya mulia, obat pasti ada efek sampingnya. Sebaiknya jangan terlalu sering dimakan. Aku tahu yang kulakukan. Gak perlu pendapatmu. Tapi Kalau mau bicara lagi, lebih baik tidak perlu menghadiri jamuan lagi. Kakek, nenek. Nenek, makan yang ini. ya, anak baik sudah semakin tinggi, mirip sekali dengan ayahmu waktu kecil. Gelang tasbih ini persembahan negeri Dira. Bisa menenangkan hati dan pikiran. Hari ini kuberikan padamu. Jadi dia permaisuri Ajang yang setia sampai akhir dalam sejarah. Setia sampai akhir? Dalam sejarah setelah dinasti ini runtuh dan sibuk selamatkan diri. Tapi demi mencegah jasad kaisar dinistai pemberontak, sambil membawa segel pusaka dan jasad kaisar, dia masuk ke kobaran api dan membakar dirinya menjaga martabat terakhir kaisar. Tidak disangka, permaisuri Ajeng yang pendiam ternyata begitu tulus padaku. Yang mulia, dengarkan nasihat saya sekali ini saja. Piramuan itu cuma bisa meredakan gejala sesaat. Kalau Anda memang tidak enak badan, malam ini saya buatkan sup buah biwa lili. Lalu saya antarkan, ya? Dasar bodoh, hanya bisa bilang hal yang Kaisar tidak suka. Pantas saja hilang perhatian. Permaisuri Ajeng, khasiat pil ramuan ini mana bisa dibandingkan dengan benda biasa. Baiklah, aku juga sudah lama tidak makan sup buatanmu. Kalau diingat-ingat rasanya rindu juga. Nenek, aku juga mau minum. Baiklah, nanti nenek buatkan juga untuk si tukang ngemil. Kalau hari ini berhasil, gelar Wira pasti dicopot. Begitu dia jatuh, Permaisuri Ajeng dan gadis kecil yang tidak tahu diri itu mau mengambil hati Kaisar pun percuma.
Ayahanda, Ananda mengunjungi kuil Nirwana 3 kali selama setengah tahun ini, memakai jamur lingzi, teratai salju, dan obat langka lainnya. Akhirnya berhasil minta Resi Adi menempa pil. Nama pil ini, pil panjang umur. Bisa memperpanjang umur, mengusir penyakit dan memperkuat tubuh. Ananda persembahkan khusus untuk Ayahanda. Semoga Ayahanda sehat sentosa dan berumur panjang. Oh, benar-benar bisa memperpanjang umur. Benar sekali. Sekarang Resi Adi, umurnya 178 tahun. Tapi masih awet muda, tubuhnya sehat dan kuat. Efek pilnya memang terbukti. Baik, bawa kemari pil itu. Baik. Yang Mulia, Yang Mulia mungkin belum tahu. Demi mendapatkan pil ini, Raja Ardi sudah lama tidak mengunjungi saya. Dedikasi dan baktinya malah membuat saya sedikit cemburu. Kamu yang merawat Raja Ardi dari kecil. Dia berbakti juga karena didikanmu berhasil. Dipa, hamba di sini. sampaikan titahku. Hadiahkan 1 peti mutiara laut selatan. 10 gulung sutra awan. Hadiahkan 1000 batang emas untuk Raja Ardi. Terima kasih Ayahanda. Jadi ini pil yang mencelakai kakek. Dalam sejarah, pil ini dicampur obat terlarang membuat orang kecanduan. Di tahun terakhir, kakek kecanduan pil ini. Awalnya pikirannya jadi kacau, emosi tidak menentu, lalu organ tubuhnya rusak. Kesakitan setengah mati jadi gila lalu meninggal di istana. Aku tidak bisa diam saja melihat sejarah terulang. Raja Ardi sudah memberikan pil ramuan. Bagaimana aku bisa hentikan kakek? Tiba-tiba dicegah malah berbalik hasilnya. Aku tidak boleh terburu-buru, harus direncanakan. Hanya bisa pelan-pelan bujuk kakek dulu. Ayah, semalam kita sudah sepakat. Pikirkan dengan baik sebelum bertindak. Harus tetap tenang. Ayahanda, pil ramuan ini tidak boleh dimakan. Ardi, seharusnya kamu tahu pil ramuan ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Kamu bukannya mencegah Ayahanda, malah memberikan pil ramuan itu. Ayahanda bisa melihat jelas, kebanyakan pil ramuan memang tidak bermanfaat. Tapi pil panjang dari Ananda sangat bermanfaat. Ananda tidak berani main-main soal Ayahanda. Sebelum diberikan, Kak Saka sudah mencoba langsung. Setelah yakin tidak ada masalah, baru berani diberikan pada Ayahanda. Mohon Ayahanda bijak menilai, pil dari Ardi tidak boleh dimakan. Ananda hari ini rela mempertaruhkan nyawa daripada melihat Ayahanda ditipu orang jahat. Kak Wira, kamu menuduh tanpa bukti sampai memakai nyawa jadi taruhan. Kamu tidak memikirkan hubungan antar saudara. Apa kamu ingin aku menanggung dosa mencoba membunuh Ayahanda, mencelakaiku sampai mati? Ardi, jangan panik. Saat jamuan keluarga di Istana Timur, Ayahanda hampir keracunan. Kak Wira pasti terlalu khawatir, makanya tanpa pikir panjang menuduhmu. Terlalu khawatir? Waktu itu juga dia pelakunya, lalu mau menyalahkanku. Ayahanda, kurasa Kak Wira di sini asal bicara menjatuhkanku. Agar Ayahanda tidak makan pil panjang umur. Dia pasti ingin Ayahanda cepat mati, agar bisa mewarisi tahta. Ayahanda, ucapan Ananda tulus dari dalam hati. Pil ramuan ini tidak boleh dimakan. Ananda rela dicap anak durhaka, yang penting Ayahanda tidak memakannya. Kalau ucapan Ananda hari ini, ada sedikit saja niat merebut tahta, rela dihukum sayat, sampai tidak bersisa. Sepertinya hanya aku yang bisa maju. Kakek, ayah hanya terlalu khawatir. Ayah selalu menghormati kakek, mana mungkin tidak mau panjang umur. Kakek itu putra langit, tubuhnya sangat mulia. Meskipun obat itu sangat hebat, tetap saja itu barang biasa. Belum tentu itu bermanfaat. Lebih baik diperiksa di balai tabib istana dengan sesakma baru dimakan. Dengan begitu, bisa menjamin kesehatan kakek dan tidak menyanyiakan niat baik Om Ardi. Kakek, cepat setuju dan suruh orang untuk periksa. Pil ramuan ini beracun, maka terlalu banyak bisa mencelakaimu. Sebelumnya, ramalan Nadira soal perbekalan dirampok memang terjadi. Berarti soal racun pada pil ramuan ini, jangan-jangan benar juga. Nadira, kamu masih kecil, tidak mengerti keajaiban di dalamnya. Resi Adi itu setengah dewa. Pil panjang umur yang ditempa langsung olehnya pasti termasuk pusaka para dewa. Mana mungkin barang biasa seperti katamu. Jangan sampai pikiran polosmu menghalangi takdir besar Ayahanda.
Resi Adi apanya? Hanya penipu tua, sejarah mencatatnya karena dia mengandalkan ramuannya untuk mencelakai kaisar. Setengah dewa. Apa mungkin lebih hebat daripada kakek putra langit ini? Resi Adi, tentu saja tidak sehebat Ayahanda. Kalau dia memang tidak sehebat kakek, berarti pil ramuan yang dia tempa belum tentu bermanfaat. Tentu harus diperiksa. Om Ardi, menurutmu benar tidak? Kamu ini! Ardi, apakah pantas berdebat dengan yang lebih muda di hadapanku? Kamu dihukum potong tunjangan sebulan. Kalau Nadira, Dipa, Yang mulia, teh ini beracun. lancang! Ayahanda, jangan marah. Ada apa ini? Di mana ini? Hah? Aku? Kenapa aku jadi anak kecil? Aku Satya, separuh hidupku di medan perang. Menumpas pemberontak di 18 provinsi. Kokoh memegang tahta selama 21 tahun. Hari ini hampir tewas di tangan putra kandung sendiri. Katakan, siapa yang tidak sabar mau melengsarkanku? Tunggu, Satya? Kaisar Satya yang terkenal dalam sejarah? Kaisar Satya mendamaikan perbatasan selatan, mendirikan dinasti yang sana. Kaisar sehebat itu di akhir hidupnya malah dibohongi putra keduanya. Makan pil ramuan, mencopot putra mahkota, akhirnya mati tragis di istana Damara. Setelah kematiannya, dinasti yang sana hanya bertahan 10 tahun. Sangat disayangkan, seandainya aku bisa mengubah semua ini. Ya benar saja. Aku ada di dinasti Angsana, bahkan jadi cucunya Kaisar Satya. Padahal tidak ada yang berbicara. Kenapa aku mendengar suara anak kecil? Apa penyakitku sudah separah ini? Ayahanda, ini bukan perbuatan Ananda. Ananda bersedia mencari tahu kebenarannya. Mohon Ayahanda izinkan. Ayahanda, meskipun jamuan keluarga hari ini diurus Kak Wira, tapi Ananda percaya kepribadian Kak Wira soal racun tidak terkait dengan Kak Wira. Kak Saka, kamu terlalu baik. Makanya gampang ditipu. Ayahanda, jamuan keluarga diurus oleh Kak Wira. Makanan dan minuman juga disiapkan Kak Wira. Hanya dia yang punya kesempatan taruh racun. Mohon Ayahanda menilai dengan bijak. Aku hampir mati diracun. Ketiga putraku, tidak ada yang bertanya tentang kondisiku. Tidak ada satupun yang peduli padaku. Hanya berpikir bagaimana melepas tanggung jawab. Kenapa tidak ada yang peduli pada kakek? Kakek marah bukan karena perebutan tahta. Orang luar mau membunuh dia tidak masalah. Bahkan anak kandung pun mau mencelakainya. Kakek pasti sangat kecewa. Yang ku dengar, ternyata suara hati putri bungsu Wira. Nadira. Kemari. Datang ke sisiku. Ayahanda, Nadira masih kecil, belum tahu apa-apa. Kalau dia melakukan kesalahan, sembuhkan Ananda yang lalai mendidih. Ayahandaku saja Ananda. Mohon ampun Ayahanda, mohon ampuni Nadira. Jangan takut, tidak apa-apa. Kaisar Satya itu pahlawan besar yang menaklukkan kekacauan dan menyatukan negeri. Orang sehebat itu mana mungkin menghukum yang tidak bersalah, kan? Bagi mereka, mungkin aku ini tiran kejam yang tidak peduli benar atau salah. Pada akhirnya, yang mengerti dan percaya aku ternyata hanya gadis kecil yang jarang kutemui ini. Kakek, setiap kali Nadira sedih, pasti akan makan permen. Kakek baru saja mengalami hal menakutkan. Pasti sekarang sangat sedih. Makan permen yang manis, pasti tidak akan begitu sedih lagi. Lancang! Yang mulia itu penguasa tertinggi. Ada malapetaka pun tetap tenang. Tingkah hinamu mengusik kaisar. Masih kecil, tapi berani menebak kehendak kaisar. Pasti punya niat buruk. Mengawal, seret keluar gadis nakal yang tidak tahu diri ini. Aku punya 3 putra yang sudah dewasa. Tapi malah anak kecil yang mengerti isi hatiku. Ayahanda, jangan marah. Ananda berbakti sepenuh hati. Alam semesta saksinya. Kakek, jangan marah lagi ya. Marah-marah tidak baik untuk kesehatan, bisa sakit kepala dan susah tidur. Kalau kakek tidak enak badan, Nadira dan ayah pasti akan sangat sedih. Ayahmu bisa mengkhawatirkanku. Tentu saja. Ayah sering cerita kisah kakek. Katanya bukan hanya menumpas pemberontakan, tapi juga membuat rakyat kenyang. Merupakan pahlawan paling hebat di dunia. Nadira dan ayah paling suka kakek. Ternyata di hati ayahmu, aku adalah orang seperti itu. Gadis kecil ini, mulutnya manis juga. Kalau begitu aku tanya soal racun hari ini. Menurutmu perbuatan siapa? Ayahanda, Nadira masih kecil. Aku tidak tanya kamu. Nadira, bilang saja. Kakek, Nadira berani jamin pakai nyawa sendiri. Ini pasti bukan perbuatan ayah. Kenapa kamu bilang begitu? Ayahku orang yang paling tulus di dunia. Di mata dan hatinya cuma ada kakek dan rakyat. Semua itu bahkan lebih penting dari nyawanya.
Wira tidak mungkin melakukannya. Dalam catatan sejarah justru karena dia terlalu jujur, makanya diasingkan mati tragis di negeri orang. Setelah ayah Nadira mati, dinasti yang sana runtuh dalam belasan tahun. Kalau kakek tahu semua ini, pasti akan sangat sedih. Apa?
Tiba-tiba dicegah malah berbalik hasilnya. Aku tidak boleh terburu-buru, harus direncanakan. Hanya bisa pelan-pelan bujuk kakek dulu. Ayah, semalam kita sudah sepakat. Pikirkan dengan baik sebelum bertindak, harus tetap tenang. Ayahanda, pil ramuan ini tidak boleh dimakan. Ardi, seharusnya kamu tahu pil ramuan ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Kamu bukannya mencegah ayahanda, malah memberikan pil ramuan itu. Ayahanda bisa melihat jelas, kebanyakan pil ramuan memang tidak bermanfaat. Tapi pil panjang dari Ananda sangat bermanfaat. Ananda tidak berani main-main soal ayahanda. Sebelum diberikan, Kasaka sudah mencoba langsung. Setelah yakin tidak ada masalah, baru berani diberikan pada ayahanda. Mohon ayahanda bijak menilai, pil dari Ardi tidak boleh dimakan. Ananda hari ini rela mempertaruhkan nyawa daripada melihat ayahanda ditipu orang jahat. Kawira, kamu menuduh tanpa bukti sampai memakai nyawa jadi taruhan. Kamu tidak memikirkan hubungan antar saudara. Apa kamu ingin aku menanggung dosa mencoba membunuh ayahanda, mencelakaiku sampai mati? Ardi, jangan panik. Saat jamuan keluarga di Istana Timur, ayahanda hampir keracunan. Kak Wira pasti terlalu khawatir, makanya tanpa pikir panjang menuduhmu. Terlalu khawatir? Waktu itu juga dia pelakunya, lalu mau menyalahkanku. Ayahanda, kurasa Kak Wira di sini asal bicara menjatuhkanku. Agar ayahanda tidak makan pil panjang umur. Dia pasti ingin ayahanda cepat mati, agar bisa mewarisi tahta. Ayahanda, ucapan Ananda tulus dari dalam hati. Pil ramuan ini tidak boleh dimakan. Ananda rela dicap anak durhaka. Yang penting ayahanda tidak memakannya. Kalau ucapan Ananda hari ini ada sedikit saja niat merebut tahta, rela dihukum sayat sampai tidak bersisa. Sepertinya hanya aku yang bisa maju. Kakek, ayah hanya terlalu khawatir. Ayah selalu menghormati kakek, mana mungkin tidak mau panjang umur. Kakek itu putra langit, tubuhnya sangat mulia. Meskipun obat itu sangat hebat, tetap saja itu barang biasa. Belum tentu itu bermanfaat. Lebih baik diperiksa di balai tabib istana dengan sesakma baru dimakan. Dengan begitu, bisa menjamin kesehatan kakek dan tidak menyia-nyiakan niat baik Om Ardi. Kakek, cepat setuju dan suruh orang untuk periksa. Pil ramuan ini beracun, maka terlalu banyak bisa mencelakaimu. Sebelumnya, ramalan Nadira soal perbekalan dirampok memang terjadi. Berarti soal racun pada pil ramuan ini, jangan-jangan benar juga. Nadira, kamu masih kecil, tidak mengerti keajaiban di dalamnya. Resi Adi itu setengah dewa. Pil panjang umur yang ditempa langsung olehnya pasti termasuk pusaka para dewa. Mana mungkin barang biasa seperti katamu. Jangan sampai pikiran polosmu menghalangi takdir besar ayahanda. Resi Adi apanya? Hanya penipu tua, sejarah mencatatnya karena dia mengandalkan pil ramuannya untuk mencelakai kaisar. Setengah dewa, apa mungkin lebih hebat daripada kakek putra langit ini? Resi Adi tentu saja tidak sehebat ayahanda. Kalau dia memang tidak sehebat kakek, berarti pil ramuan yang dia tempa belum tentu bermanfaat. Tentu harus diperiksa. Om Ardi, menurutmu benar tidak? Kamu ini! Ardi, apakah pantas berdebat dengan yang lebih muda di hadapanku? Kamu dihukum potong tunjangan sebulan. Kalau Nadira, Dipa. Yang mulia, teh ini beracun. Ada apa ini? Di mana ini? Hah? Aku? Kenapa aku jadi anak kecil? Aku Satya, separuh hidupku di medan perang. Menumpas pemberontak di 18 provinsi. Kokoh memegang tahta selama 21 tahun. Hari ini hampir tewas di tangan putra kandung sendiri. Katakan, siapa yang tidak sabar mau melengsarkanku? Tunggu, Satya? Kaisar Satya yang terkenal dalam sejarah? Kaisar Satya mendamaikan perbatasan selatan, mendirikan dinasti yang sana. Kaisar sehebat itu di akhir hidupnya malah dibohongi putra keduanya. Makan pil ramuan, mencopot putra mahkota, akhirnya mati tragis di istana Damara. Setelah kematiannya, dinasti yang sana hanya bertahan 10 tahun. Sangat disayangkan, seandainya aku bisa mengubah semua ini. Yang benar saja. Aku ada di dinasti yang sana, bahkan jadi cucunya Kaisar Satya. Padahal tidak ada yang berbicara. Kenapa aku mendengar suara anak kecil? Apa penyakitku sudah separah ini? Ayahanda, ini bukan perbuatan Ananda. Ananda bersedia mencari tahu kebenarannya. Mohon ayahanda izinkan. Ayahanda, meskipun jamuan keluarga hari ini diurus Kak Wira, tapi Ananda percaya kepribadian Kak Wira soal racun tidak terkait dengan Kak Wira. Kasaka, kamu terlalu baik, makanya gampang ditipu. Ayahanda, jamuan keluarga diurus oleh Kak Wira, makanan dan minuman juga disiapkan Kak Wira. Hanya dia yang punya kesempatan taruh racun. Mohon ayahanda menilai dengan bijak. Aku hampir mati diracun. Ketiga putraku, tidak ada yang bertanya tentang kondisiku. Tidak ada satupun yang peduli padaku. Hanya berpikir bagaimana melepas tanggung jawab. Kenapa tidak ada yang peduli pada kakek? Kakek marah bukan karena perebutan tahta. Orang luar mau membunuh dia tidak masalah. Bahkan anak kandung pun mau mencelakainya. Kakek pasti sangat kecewa. Yang ku dengar, ternyata suara hati putri bungsu Wira. Nadira. Kemari.
datang ke sisiku. Ayahanda, Nadira masih kecil, belum tahu apa-apa. Kalau dia melakukan kesalahan, semoga Ananda yang lain mendidih. Ayahandaku saja Ananda. Mohon ampun Ayahanda, mohon ampun Nadira. Jangan takut, tidak apa-apa. Kaisar Satya itu pahlawan besar yang menaklukkan kekacauan dan menyatukan negeri. Orang sehebat itu mana mungkin menghukum yang tidak bersalah, kan? Bagi mereka, mungkin aku ini tiran kejam yang tidak peduli benar atau salah. Pada akhirnya, yang mengerti dan percaya aku ternyata hanya gadis kecil yang jarang kutemui ini. Kakek, setiap kali Nadira sedih, pasti akan makan permen. Kakek baru saja mengalami hal menakutkan. Pasti sekarang sangat sedih. Makan permen yang manis, pasti tidak akan begitu sedih lagi. Lancang, yang mulia itu penguasa tertinggi. Ada malapetaka pun tetap tenang. Tingkah hinamu mengusik kaisar. Masih kecil, tapi berani menebak kehendak kaisar. Pasti punya niat buruk. Mengawal, seret keluar dari senakal. Yang tidak tahu diri ini. Aku punya 3 putra yang sudah dewasa. Tapi malah anak kecil yang mengerti isi hatiku. Ayahanda, jangan marah. Ananda berbakti sepenuh hati. Alam semesta saksinya. Kakek, jangan marah lagi ya. Marah-marah tidak baik untuk kesehatan, bisa sakit kepala dan susah tidur. Kalau kakek tidak enak badan, Nadira dan ayah pasti akan sangat sedih. Ayahmu bisa mengkhawatirkanku. Tentu saja. Ayah sering cerita kisah kakek. Katanya bukan hanya menumpas pemberontakan, tapi juga membuat rakyat kenyang. Merupakan pahlawan paling hebat di dunia. Nadira dan ayah paling suka kakek. Ternyata di hati ayahmu, aku adalah orang seperti itu. Gadis kecil ini, mulutnya manis juga. Kalau begitu aku tanya soal racun hari ini. Menurutmu perbuatan siapa? Ayahanda, Nadira masih kecil. Aku tidak tanya kamu. Nadira, bilang saja. Kakek, Nadira berani jamin pakai nyawa sendiri. Ini pasti bukan perbuatan ayah. Kenapa kamu bilang begitu? Ayahku orang yang paling tulus di dunia. Di mata dan hatinya cuma ada kakek dan rakyat. Semua itu bahkan lebih penting dari nyawanya. Wira tidak mungkin melakukannya. Dalam catatan sejarah justru karena dia terlalu jujur, makanya diasingkan mati tragis di negeri orang. Setelah ayah Nadira mati, dinasti yang sana runtuh dalam belasan tahun. Kalau kakek tahu semua ini, pasti akan sangat sedih. Apa?
Ayahanda, ucapan Ananda tulus dari dalam hati. Pil ramuan ini tidak boleh dimakan. Ananda rela dicap anak durhaka. Yang penting Ayahanda tidak memakannya. Kalau ucapan Ananda hari ini ada sedikit saja niat merebut tahta, rela dihukum sayat sampai tidak bersisa. Sepertinya hanya aku yang bisa maju. Kakek, ayah hanya terlalu khawatir. Ayah selalu menghormati kakek, mana mungkin tidak mau panjang umur. Kakek itu putra langit, tubuhnya sangat mulia. Meskipun obat itu sangat hebat, tetap saja itu barang biasa. Belum tentu itu bermanfaat. Lebih baik diperiksa di balai tabib istana dengan sesakma baru dimakan. Dengan begitu, bisa menjamin kesehatan kakek dan tidak menyia-nyiakan niat baik Om Ardi. Kakek, cepat setuju dan suruh orang untuk periksa. Pil ramuan ini beracun, maka terlalu banyak bisa mencelakaimu. Sebelumnya, ramalan Nadira soal perbekalan dirampok memang terjadi. Berarti soal racun pada pil ramuan ini jangan-jangan benar juga. Nadira, kamu masih kecil, tidak mengerti keajaiban di dalamnya. Resi Adi itu setengah dewa. Pil panjang umur yang ditempa langsung olehnya pasti termasuk pusaka para dewa. Mana mungkin barang biasa seperti katamu. Jangan sampai pikiran polosmu menghalangi takdir besar Ayahanda. Resi Adi apanya? Hanya penipu tua, sejarah mencatatnya karena dia mengandalkan ramuannya untuk mencelakai kaisar. Setengah dewa, apa mungkin lebih hebat daripada kakek putra langit ini? Resi Adi, tentu saja tidak sehebat Ayahanda. Kalau dia memang tidak sehebat kakek, berarti pil ramuan yang dia tempa belum tentu bermanfaat. Tentu harus diperiksa. Om Ardi, menurutmu benar tidak? Kamu ini! Ardi, apakah pantas berdebat dengan yang lebih muda di hadapanku? Kamu dihukum potong tunjangan sebulan. Kalau Nadira, Dipa, Yang mulia, teh ini beracun. lancang! Ayahanda, jangan marah. Ada apa ini? Di mana ini? Hah? Aku? Kenapa aku jadi anak kecil? Aku Satya separuh hidupku di medan perang. Menumpas pemberontak di 18 provinsi. Kokoh memegang tahta selama 21 tahun. Hari ini hampir tewas di tangan putra kandung sendiri. Katakan, siapa yang tidak sabar mau melengsarkanku? Tunggu, Satya? Kaisar Satya yang terkenal dalam sejarah? Kaisar Satya mendamaikan perbatasan selatan, mendirikan dinasti yang sana. Kaisar sehebat itu di akhir hidupnya malah dibohongi putra keduanya. Makan pil ramuan, mencopot putra mahkota, akhirnya mati tragis di istana Damara. Setelah kematiannya, dinasti yang sana hanya bertahan 10 tahun. Sangat disayangkan, seandainya aku bisa mengubah semua ini. Yang benar saja. Aku ada di dinasti Angsana, bahkan jadi cucunya Kaisar Satya. Padahal tidak ada yang berbicara. Kenapa aku mendengar suara anak kecil? Apa penyakitku sudah separah ini? Ayahanda, ini bukan perbuatan Ananda. Ananda bersedia mencari tahu kebenarannya. Mohon Ayahanda izinkan. Ayahanda, meskipun jamuan keluarga hari ini diurus Kak Wira, tapi Ananda percaya kepribadian Kak Wira soal racun tidak terkait dengan Kak Wira. Kasaka, kamu terlalu baik. Makanya gampang ditipu. Ayahanda, jamuan keluarga diurus oleh Kak Wira. Makanan dan minuman juga disiapkan Kak Wira. Hanya dia yang punya kesempatan taruh racun. Mohon Ayahanda menilai dengan bijak. Aku hampir mati diracun. Ketiga putraku, tidak ada yang bertanya tentang kondisiku. Tidak ada satupun yang peduli padaku. Hanya berpikir bagaimana melepas tanggung jawab. Kenapa tidak ada yang peduli pada kakek? Kakek marah bukan karena perebutan tahta. Orang luar mau membunuh dia tidak masalah. Bahkan anak kandung pun mau mencelakainya. Kakek pasti sangat kecewa. Yang ku dengar, ternyata suara hati putri bungsu Wira. Nadira. Kemari. Datang ke sisiku. Ayahanda, Nadira masih kecil, belum tahu apa-apa. Kalau dia melakukan kesalahan, semua karena Ananda yang lalai mendidik. Ayahanda, aku saja Ananda. Mohon ampun Ayahanda, mohon ampuni Nadira. Jangan takut, tidak apa-apa. Kaisar Satya itu pahlawan besar yang menaklukkan kekacauan dan menyatukan negeri. Orang sehebat itu mana mungkin menghukum yang tidak bersalah, kan? Bagi mereka, mungkin aku ini tiran kejam yang tidak peduli benar atau salah. Pada akhirnya, yang mengerti dan percaya aku ternyata hanya gadis kecil yang jarang kutemui ini. Kakek, setiap kali Nadira sedih, pasti akan makan permen. Kakek baru saja mengalami hal menakutkan. Pasti sekarang sangat sedih.
Makan permen yang manis, pasti tidak akan begitu sedih lagi. Lancang! Yang mulia itu penguasa tertinggi. Ada malapetaka pun tetap tenang. Tingkah hinamu mengusik kaisar. Masih kecil, tapi berani menebak kehendak kaisar. Pasti punya niat buruk. Mengawal seret keluarga di senakal yang tidak tahu diri ini. Aku punya 3 putra yang sudah dewasa, tapi malah anak kecil yang mengerti isi hatiku. Ayahanda, jangan marah. Ananda berbakti sepenuh hati. Alam semesta saksinya. Kakek, jangan marah lagi ya. Marah-marah tidak baik untuk kesehatan, bisa sakit kepala dan susah tidur. Kalau kakek tidak enak badan, Nadira dan ayah pasti akan sangat sedih. Ayahmu bisa mengkhawatirkanku. Tentu saja. Ayah sering cerita kisah kakek. Katanya bukan hanya menumpas pemberontakan, tapi juga membuat rakyat kenyang. Merupakan pahlawan paling hebat di dunia. Nadira dan ayah paling suka kakek. Ternyata di hati ayahmu, aku adalah orang seperti itu. Gadis kecil ini, mulutnya manis juga. Kalau begitu aku tanya soal racun hari ini. Menurutmu perbuatan siapa? Ayahanda, Nadira masih kecil. Aku tidak tanya kamu. Nadira, bilang saja. Kakek, Nadira berani jamin pakai nyawa sendiri. Ini pasti bukan perbuatan ayah. Kenapa kamu bilang begitu? Ayahku orang yang paling tulus di dunia. Di mata dan hatinya cuma ada kakek dan rakyat. Semua itu bahkan lebih penting dari nyawanya. Wira tidak mungkin melakukannya. Dalam catatan sejarah justru karena dia terlalu jujur, makanya diasingkan mati tragis di negeri orang. Setelah ayah Nadira mati, dinasti Angsana runtuh dalam belasan tahun. Kalau kakek tahu semua ini, pasti akan sangat sedih. Apa?
Ayahanda, ucapan Ananda tulus dari dalam hati. Pil ramuan ini tidak boleh dimakan. Ananda rela dicap anak durhaka. Yang penting Ayahanda tidak memakannya. Kalau ucapan Ananda hari ini, ada sedikit saja niat merebut tahta, rela dihukum sayat, sampai tidak bersisa. Sepertinya hanya aku yang bisa maju. Kakek, ayah hanya terlalu khawatir. Ayah selalu menghormati kakek, mana mungkin tidak mau panjang umur. Kakek itu putra langit, tubuhnya sangat mulia. Meskipun obat itu sangat hebat, tetap saja itu barang biasa. Belum tentu itu bermanfaat. Lebih baik diperiksa di balai tabib istana dengan sesakma baru dimakan. Dengan begitu, bisa menjamin kesehatan kakek dan tidak menyia-nyiakan niat baik Om Ardi. Kakek, cepat setuju dan suruh orang untuk periksa. Pil ramuan ini beracun, maka terlalu banyak bisa mencelakaimu. Sebelumnya, ramalan Nadira soal perbekalan dirampok memang terjadi. Berarti soal racun pada pil ramuan ini, jangan-jangan benar juga. Nadira, kamu masih kecil, tidak mengerti keajaiban di dalamnya. Resi Adi itu setengah dewa. Pil panjang umur yang ditempa langsung olehnya pasti termasuk pusaka para dewa. Mana mungkin barang biasa seperti katamu. Jangan sampai pikiran polosmu menghalangi takdir besar Ayahanda. Resi Adi apanya? Hanya penipu tua, sejarah mencatatnya karena dia mengandalkan pil ramuannya untuk mencelakai kaisar. Setengah dewa? Apa mungkin lebih hebat daripada kakek putra langit ini? Resi Adi tentu saja tidak sehebat Ayahanda. Kalau dia memang tidak sehebat kakek, berarti pil ramuan yang dia tempa belum tentu bermanfaat. Tentu harus diperiksa. Om Ardi, menurutmu benar tidak? Kamu ini! Ardi, apakah pantas berdebat dengan yang lebih muda di hadapanku? Kamu dihukum potong tunjangan sebulan. Kalau Nadira, Dipa,